Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam rangkaian kisah 1001 malam. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu meninggalkan saran di kolom komentar. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan melimpahkan rezeki buat kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, karena setiap dukungan Anda tidak akan membuat Anda menjadi seorang budak, melainkan menjadi seorang raja dan ratu. Pada kesempatan kali ini, kisah 1001 malam akan menceritakan kisah baru yang berjudul Nuruddin Ali bin Hasan dan budak cantik Anis Al-Jalis. Bagaimana kisahnya? Kita simak bersama ceritanya. Pada suatu waktu, ada seorang sultan di kota Basrah yang menyayangi fakir miskin dan mencintai rakyatnya. Dia adalah Sultan Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini. Dia mempunyai dua orang wazir, satunya bernama Mu'in bin Sawa dan yang lainnya bernama Fadel bin Hasan. Fadel adalah seorang yang dermawan, pada masanya hidup mulia dan lurus. Rakyat sangat mencintainya. Sementara semua orang berharap dia diberi umur panjang karena dia adalah pejabat yang memiliki kualitas terbaik, yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Namun berbeda dengan Wazir Mu'in yang bersikap sebaliknya. Dia dibenci oleh rakyat dan suka melakukan kemungkaran dengan pembenaran yang dia paksakan. Dan jabatannya digunakan untuk mempengaruhi keputusan sultan, sehingga semakin banyak orang yang mencintai Fadel dan sebaliknya semakin banyak pula yang membenci Wazir Mu'in. Suatu hari, sultan yang sedang duduk di singgasananya bersama para pejabat di negaranya di suatu majelis memanggil Wazir Fadel dan berkata kepadanya, "Aku ingin memiliki seorang budak perempuan dengan kecantikan yang tak tertandingi dan semua kualitas terbaik ada padanya." Para pejabat yang hadir di majelis itu berkata, "Budak seperti itu tak akan didapat jika kurang dari 10.000 dinar." Di mana sultan berteriak kepada bendahara dan memintanya untuk membawakan 10.000 dinar ke rumah Fadel. Bendahara itu pun segera menyerahkannya kepada Wazir Fadel. Kemudian sultan menyuruhnya pergi ke pasar, di mana wazir segera menunjuk seorang makelar yang memberi perintah agar tak ada gadis budak yang bernilai lebih dari 1.000 dinar yang boleh dijual tanpa diperlihatkan terlebih dahulu kepada wazir. Karena itu para makelar membawakan semua gadis yang ada di tangan mereka, tetapi tak ada yang sesuai. Sampai suatu hari seorang makelar datang ke rumahnya. Kemudian dia berkata, "Wahai tuanku, benarkah mandat untuk mendapatkan seorang gadis budak diserahkan di sini?" "Bawa dia kepadaku," jawab wazir. Maka dia segera pergi dan kembali dengan seorang gadis dengan bentuk yang anggun, berkulit putih dengan mata hitamnya yang sendu, berpipi halus, berpinggang ramping dan berpinggul tebal, mengenakan pakaian paling mewah. Embun di bibirnya lebih manis daripada sirup dan bicaranya lebih lembut daripada embun di pagi hari. Ketika wazir melihatnya, dia sangat menyenangkan. Maka dia menoleh ke makelar itu dan berkata kepadanya, "Berapa harga gadis budak ini?" "Harganya 10.000 dinar," jawabnya. Dan pemiliknya bersumpah bahwa jumlah ini belum menutupi biaya makanannya, anggur yang diminumnya, dan pakaian kehormatan yang diberikan kepadanya, karena dia telah mempelajari seni menulis dan tata bahasa, dasar-dasar hukum, serta seni dalam memainkan alat musik. Kemudian kata wazir, "Panggilkan aku tuannya." Maka maklar itu segera membawakan dia seorang pria tua yang kurus dengan wajahnya yang keriput. Wazir bertanya kepadanya, "Apakah engkau ikhlas menjual gadis ini kepada sultan seharga 10.000 dinar?" "Demi Allah," jawab pemiliknya, "jika aku menganggapnya sebagai hadiah, itu sudah menjadi kewajibanku." Maka wazir memberikan uang itu kepada pedagang budak yang berkata, "Dengan izin darimu, Tuan Wazir, saya ingin mengatakan sesuatu." "Katakanlah," kata wazir. Dan pedagang budak itu berkata, "Jika tuanku tidak keberatan, tuanku jangan membawa langsung gadis itu kepada sultan hari ini, karena dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Perubahan cuaca selama di perjalanan itu membuatnya gelisah. Tapi biarkan dia tinggal dulu di istanamu selama 10 hari lamanya, agar dia bisa memulihkan kembali kecantikannya. Kemudian mandikan dan dandani dia dengan pakaian terbaik untuk pergi bersamanya menghadap sultan." Wazir mempertimbangkan nasihat pria itu dan menyetujuinya.
Maka dia membawa gadis itu ke istananya, di mana dia menyiapkan kamar terpisah dengan makan dan minum yang akan diantar khusus oleh pelayan. Sementara dia akan tinggal seperti itu selama 10 hari lamanya. Jadi begini, Wazir Fadil ini memiliki seorang putra yang tampan, dengan wajahnya yang bersinar, pipinya merah dan tahi lalat seperti sebutir ambergris. Dia tidak mengetahui urusan tentang gadis itu, dan ayahnya sudah memperingatkan gadis itu dan berkata, "Ketahuilah hai putriku, aku membelimu untuk Sultan Muhammad bin Sulaiman Az-Zaini, dan aku memiliki seorang putra. Tak ada gadis di lingkungan ini yang tak berurusan dengannya. Jadi waspadalah terhadapnya. Jangan memperlihatkan wajahmu atau mendengarkan suaramu." "Aku mendengar dan aku patuh," jawabnya. Kemudian wazir meninggalkannya dan pergi. Beberapa hari setelah itu, secara kebetulan sebagaimana takdir yang sudah ditetapkan, gadis itu harus dimandikan, di mana beberapa wanita pelayan memandikannya. Setelah itu dia dipakaikan dengan pakaian yang cukup mewah, sehingga kecantikan dan keanggunannya menjadi berlipat ganda. Kemudian dia menghampiri istri wazir dan mencium tangannya, dan wanita itu berkata kepadanya, "Semoga ini bisa menguntungkanmu, hai Anis Al-Jalis. Kembalilah ke kamarmu dan bersiaplah sampai wazir memanggilmu." "Saya mendengar dan saya patuh," jawab gadis itu. Setelah Anis Al-Jalis pergi ke kamarnya sendiri, dan nyonya itu memerintahkan kedua budak perempuan kecil untuk menjaga pintunya, meminta mereka untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke dalam kamar gadis itu. Kemudian ketika Anis Al-Jalis duduk untuk beristirahat, masuklah putra wazir yang bernama Nuruddin Ali dan menanyakan kabar ibunya, di mana kedua budak kecil itu menjawab bahwa mereka sedang berada di kamar mandi. Gadis budak itu mendengar suara Nuruddin dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu seperti apa pemuda ini, yang menurut ayahnya tak ada gadis di lingkungan ini yang tak berurusan dengannya. Demi Allah, aku ingin sekali melihatnya." Maka dia bangkit dengan wajah yang segar seperti baru keluar dari bak mandi. Lalu dia pergi ke pintu, melihat Nuruddin yang ternyata tampan dan memiliki wajah yang bersih, sehingga membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sedangkan Nuruddin yang lagi asik berbicara dengan kedua budak kecil itu, tanpa sengaja juga menoleh ke arah Anis Al-Jalis, menangkap tatapan matanya yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, dan masing-masing kedua insan itu jatuh ke dalam jerat cinta satu sama lain. Kemudian Nuruddin menakuti kedua budak kecil itu sehingga membuat mereka melarikan diri dari hadapannya, dan Anis Al-Jalis masih berdiri dari jauh sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh Nuruddin. Dalam sekejap mata, Nuruddin sudah berada di depan pintu kamar gadis itu, kemudian masuk dan berkata kepadanya, "Apakah kamu budak yang dibelikan ayahku untukku?" "Ya," jawabnya. Lalu Nuruddin memegang tangannya dan hendak menciumnya, sementara Anis Al-Jalis menyambut dengan mesra tangan Nuruddin. Ketika kedua budak kecil itu melihat tuan muda mereka masuk ke dalam kamar gadis itu, mereka segera berteriak dan menjerit. Maka mendengar teriakan kedua budak kecil tersebut, Nuruddin segera bangkit dan melarikan diri, takut perbuatannya akan diketahui orang rumah. Ketika istri wazir mendengar tangisan kedua budak kecil itu, dia segera bangkit dan keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk seadanya dan air yang masih menetes darinya. Dia bertanya, "Ada keributan apa ini?" Kemudian dia mendatangi kedua budak kecil itu dan berkata kepada mereka, "Ada apa anakku?" "Tuan kami Nuruddin menakuti kami lalu masuk ke kamar itu," jawab mereka. "Jadi kami melarikan diri, kemudian tuan kami masuk ke kamar gadis itu lalu memeluknya, dan kami berteriak kepadamu, kemudian tuan kami melarikan diri." Setelah itu nyonya pergi menemui Anis Al-Jalis dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Oh gadisku, apa yang terjadi?" jawabnya. "Saat aku duduk di sini, datanglah seorang pemuda tampan yang berkata kepadaku, 'Apakah kamu budak yang dibelikan ayahku untukku?' Saya menjawab, 'Ya.'" Di sini karena Anis Al-Jalis sendiri tidak tahu dan mengira itu adalah sultan. Kemudian dia mendatangi saya dan memeluk saya. "Apakah dia tak melakukan apa-apa lagi denganmu?" tanya nyonya itu. "Ya," jawab Anis Al-Jalis, "dia menciumku 3 kali." "Dia tak akan membiarkanmu lepas darinya," teriak istri wazir dan jatuh menangis seraya memukul wajahnya. Dia dan para pelayan wanita ketakutan akan hal itu. Ayah Nuruddin pasti akan membunuhnya.
Sementara mereka dalam situasi yang mencekam, datanglah wazir dan bertanya ada apa, dan istrinya berkata kepadanya, "Bersumpahlah bahwa kamu akan mendengarkan apa yang akan aku katakan." "Baiklah," jawabnya. Kemudian nyonya menceritakan kepadanya apa yang telah dilakukan oleh putranya. Mendengar itu, wazir sangat kaget, bingung dan sedih hingga membuatnya terduduk dan menangis. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri," kata istrinya. "Aku akan mengganti 10.000 dinar harganya dari uangku sendiri." Tetapi wazir mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya, "Keluarlah, aku tak membutuhkan uangnya. Tapi aku takut akan kehilangan nyawa dan semua harta benda kita." "Bagaimana bisa?" tanya istrinya. Dan dia berkata, "Apakah kamu tidak sadar bahwa di sana ada musuh kita Mu'in bin Sawah, yang jika dia mendengar tentang masalah ini, dia akan pergi menemui sultan dan berkata kepadanya, 'Wazirmu yang kau cintai itu mengambil 10.000 dinar dan membelikannya seorang budak perempuan yang tercantik dengan kualitas terbaik.' Tetapi ketika dia melihatnya, itu membuatnya senang dan dia berkata kepada putranya, 'Ambillah gadis itu, kamu lebih layak buatnya daripada sultan,' sehingga dia mengambilnya untuk kepentingannya sendiri, sedangkan dia saat ini sedang bersamanya. Lalu sultan akan berkata, 'Engkau bohong.' Yang akan dijawab Mu'in, 'Jika engkau mengizinkan, aku akan mengambil gadis itu darinya dan membawanya kepadamu.' Lalu sultan akan memerintahkan dia dan dia akan ke rumah dan membawa gadis itu ke hadapan sultan, yang akan menanyainya, dan gadis itu tidak akan menyangkal apa yang telah terjadi. Kemudian Mu'in akan berkata, 'Oh tuanku, sekarang kau tahu bahwa aku memberikan nasihat yang benar, tapi engkau tidak mendukungku. Setelah itu sultan akan menghukumku dan aku akan menjadi sorotan semua kalangan, dan hidupku akan hilang.' Kata istrinya, "Jangan katakan apapun tentang hal ini yang terjadi secara diam-diam, tetapi serahkan saja masalahmu kepada Allah dan percaya saja kepadanya untuk membebaskanmu dari segala kesulitan ini." Mendengar ini, hati wazir sedikit tenang, kemarahannya dan kekecewaannya mereda. Sementara itu, Nuruddin karena takut atas perbuatannya, dia menghabiskan sepanjang hari di taman dan akan kembali pada malam hari ke kamar ibunya, di mana dia tidur dan bangun sebelum fajar dan kembali ke taman. Dia hidup seperti itu selama sebulan penuh. Dia tak berani menunjukkan wajahnya kepada ayahnya, sampai akhirnya ibunya berkata kepada wazir, "Wahai tuanku, akankah kita kehilangan putra kita sendiri dan juga gadis itu? Jika yang seperti itu berlangsung lebih lama lagi, anak kita akan lari dari kita." "Lalu apa yang harus dilakukan?" katanya, dan dia menjawab, "Nanti akan kita lihat malam ini. Jika dia datang, tangkap dan takut-takuti dia. Nanti seolah aku yang menyelamatkannya darimu. Kemudian kalian berdamai dan berikan gadis itu kepadanya, karena dia sudah terlanjur mencintainya, dan aku akan mengganti harganya kepadamu." Maka wazir malam itu terus mengawasi sampai ketika putranya datang, dia segera menangkapnya dan melemparkan ke bawah. Lalu wazir berlutut di dadanya yang membuatnya seolah-olah akan menggorok lehernya. Tetapi kemudian ibunya datang untuk menolongnya dan berkata kepada suaminya, "Apa yang akan kau lakukan dengannya?" Jawab wazir, "Aku akan membunuhnya." Dan Nuruddin berkata kepada ayahnya, "Apakah aku tak begitu berarti bagimu?" Di mata wazir dipenuhi dengan air mata dan dia menjawab, "Wahai anakku, apakah kehilangan harta dan nyawaku begitu sedikit di matamu?" Kata Nuruddin, "Maafkan aku atas kecerobohanku, ayah." Kemudian wazir bangkit dan berkata, "Wahai anakku, aku memaafkanmu." Kemudian Nuruddin bangkit dan mencium tangan ayahnya yang berkata kepadanya, "Jika saja aku tahu bahwa kamu mencintai Anis Al-Jalis, sudah pasti aku akan memberikannya kepadamu." "Oh ayahku," jawab Nuruddin, "bagaimana seharusnya aku tidak ceroboh karena mencintainya?" Kata wazir, "Oh anakku, jika kau benar-benar mencintainya, aku memintamu untuk tidak mengambil istri lain ataupun selir untuk berbagi dengannya ataupun menjualnya." "Oh ayahku," jawab Nuruddin, "aku bersumpah kepadamu bahwa aku tidak akan melakukan apapun dari yang kau minta dariku." Kemudian dia pergi ke gadis itu dan tinggal bersamanya sepanjang tahun. Sementara itu sultan sudah lupa akan keinginannya untuk budak itu, dan tentang masalah itu sebenarnya sudah sampai ke telinga Mu'in, tetapi dia tidak berani membicarakannya dengan alasan dukungan kepada Wazir Fadel yang masih berdiri bersama sultan. Pada akhir tahun, Wazir Fadel suatu hari pergi ke kamar mandi
dan keluar sementara tubuhnya masih dipenuhi oleh keringat dingin dan udara menghantamnya yang membuatnya kedinginan, lalu pergi ke tempat tidurnya. Penyakitnya kambuh dan dia hanya bisa berbaring dan merasa tak akan lama lagi. Maka dia memanggil putranya Nuruddin dan berkata kepadanya, "Wahai putraku, ketahuilah bahwa keberuntungan dibagikan dan jangka waktu hidup sudah ditetapkan. Sedangkan setiap jiwa harus meminum dan menguras cawan kematian." Kemudian dia melanjutkan, "Wahai anakku, tak ada yang bisa kuwariskan kepadamu kecuali bahwa kamu takut kepada Allah dan perhatikan setiap tindakanmu, selalu hargai Anis Al-Jalis." "Oh ayahku," kata Nuruddin, "tak ada yang sepertimu. Sesungguhnya engkau terkenal karena kebajikanmu." Kata Fadil, "Hai anakku, aku berharap semoga Allah menerima semua amal ibadahku." Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah, dan dia terhitung di antara orang-orang yang mendapatkan berkah. Istana dipenuhi dengan tangisan dan ratapan, dan berita kematiannya sampai kepada sultan dan penduduk kota. Dan bahkan anak-anak di sekolah menangis untuk Fadl bin Hasan. Kemudian putranya Nuruddin bangkit dan mengurus pemakamannya yang dihadiri oleh para amir, wazir, dan tetua kerajaan, yang diantaranya juga hadir Wazir Mu'in bin Sawa. Ketika mereka membaringkannya di tanah dan segera menguburkannya, Nuruddin segera kembali ke rumahnya. Dia masih berduka dan meratapi kepergian ayahnya. Sampai satu hari ketika dia duduk di rumahnya, terdengar suara ketukan pintu. Maka dia bangkit dan membuka pintu dan menemukan seorang pria yang pernah menjadi salah satu teman dan sahabat ayahnya. Dia masuk dan mencium tangan Nuruddin, lalu berkata kepadanya, "Ya tuanku, dia yang telah meninggalkan orang sepertimu belum sebenarnya mati sampai hari kiamat nanti. Oh tuanku, jangan bersedih, tinggalkanlah duka." Beberapa hari kemudian Nuruddin bangkit dan pergi ke ruang tamu, membawa semua yang dia butuhkan ke sana, di mana teman-temannya, anak dari para saudagar di kota Basrah, datang dan berkumpul bersamanya. Kemudian mereka mulai makan daging dan minum anggur. Mereka menghibur diri mereka dan berbagi hadiah mewah satu sama lain. Sampai suatu hari kepala pelayan datang kepada Nuruddin dan berkata, "Oh tuanku Nuruddin, apakah engkau tidak mendengar pepatah? Dia yang menghabiskan dan tidak menghitung menjadi miskin tanpa menyadarinya." "Oh tuanku," lanjut pelayan itu, "pengeluaran yang mahal ini telah menyia-nyiakan kekayaan." Ketika Nuruddin mendengar kata-kata pelayan itu, dia menatapnya dan berkata, "Aku tak akan mendengarkan satu kata pun darimu. Ketahuilah hai pelayan, selama keinginanku masih ada di tanganmu, cukup untuk makan pagiku. Kau tidak usah menggangguku dan mengurusi makan malamku." Kemudian pelayan itu pergi dan Nuruddin melanjutkan cara hidupnya yang boros. Jika ada dari sahabat-sahabatnya yang berkata kepadanya, "Benda ini bagus," dia akan menjawab, "Itu milikmu sebagai hadiah." Dan jika yang lain berkata, "Ya tuanku, kuda ini bagus sekali," dia akan berkata, "Ambillah, itu menjadi milikmu." Nuruddin hidup dengan cara ini selama setahun penuh, menjamu teman-temannya di pagi hari dan malam hari. Sampai suatu hari ketika mereka duduk bersama, Buddha Anis Al-Jalis berkata, "Engkau cukup gila memikirkan takdir. Ketika hari-harimu itu cerah dan tidak takut pada penyakit-penyakit tak dikenal yang mungkin akan mereka bawa kepadamu. Malam-malam cerah dan tenang bagimu, engkau tertipu oleh mereka, karena dalam damainya malam lahir banyak hal yang mengganggu." Tepat setelah dia selesai, terdengar ketukan di pintu. Maka Nuruddin bangkit untuk membukanya, sementara ada salah seorang temannya yang juga mau menuju pintu, di mana ketika melihat pelayan Nuruddin masuk, dia menunggu di luar. Ketika pintu dibuka, dia melihat ada kepala pelayan itu, lalu bertanya kepadanya, "Ada apa?" "Oh tuanku," jawabnya, "apa yang aku takuti untukmu telah terjadi." "Bagaimana bisa?" tanya Nuruddin. Dan petugas itu berkata, "Ketahuilah bahwa tak ada sisa barang berharga, kurang atau lebih di tanganku. Ini adalah daftar yang berisi catatan tentang keadaan asli hartamu dan cara kau membelajarkannya." Mendengar ini, Nuruddin menundukkan kepalanya dan berseru, "La haula wala quwata illa billah." Ketika temannya yang di luar pintu secara diam-diam mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, dia kembali mengurungkan niat ke rumah Nuruddin dan bergegas kembali kepada rekan-rekannya dan berkata kepada mereka, "Lihat apa yang kalian lakukan, karena ternyata Nuruddin Ali sudah bangkrut." Ketika Nuruddin menghampiri mereka dengan wajah yang tampak lesu, kemudian salah satu dari antara mereka bangkit dan berkata kepadanya,
"Oh tuanku, mungkin engkau akan memberiku izin untuk pamit dulu." "Mengapa kau langsung pergi?" kata Nuruddin. "Istriku sedang sakit di rumah," jawab yang lain, "dan aku tak bisa meninggalkannya." Maka Nuruddin memberinya izin. Kemudian bangkit satu temannya lagi dan berkata, "Ya tuanku, saya ingin pergi ke rumah saudara laki-lakiku karena dia sedang menyunat putranya hari ini." Dan masing-masing membuat beberapa alasan untuk pamit. Sampai mereka semuanya pergi dan Nuruddin tinggal sendirian. Kemudian dia memanggil budak perempuannya Anis Al-Jalis dan berkata kepadanya, "Oh Anis Al-Jalis, apakah kau melihat apa yang telah menimpaku?" Kemudian dia menceritakan kepadanya apa yang telah diberitahukan oleh kepala pelayan itu kepadanya. "Oh tuanku," jawabnya, "beberapa malam yang lalu aku sudah berpikir untuk membicarakannya denganmu tentang masalah ini. Tetapi aku melihat bahwa kau sangat percaya diri dengan hartamu." Kemudian Nuruddin berkata, "Demi Allah, aku harus mencoba semuanya. Mungkin ada satu di antara mereka yang akan menolongku." Maka dia segera pergi ke rumah teman-temannya, tetapi tak ada satupun dari mereka yang membukakan pintu untuknya atau menunjukkan diri kepadanya. Kemudian dia kembali kepada budak perempuannya, di mana dia lebih perhatian kepadanya. Lalu budak itu berkata, "Ya tuanku, tidakkah aku memberitahumu bahwa mereka tak akan menguntungkanmu sedikit pun?" "Benar," jawabnya, "tidak ada satupun." Lalu budak itu berkata, "Juallah beberapa perabot dan barang-barang yang ada di rumah ini sedikit demi sedikit untuk bertahan hidup, karena kebutuhan kita sangat tinggi." Maka dia segera menjual semua barang yang ada di rumah sampai tak ada lagi yang tersisa. Kemudian dia berpaling padanya dan berkata, "Apalagi yang harus dilakukan sekarang?" "Oh tuanku," jawabnya, "aku hanya memberi saran kepadamu untuk membawaku ke pasar dan menjualku. Kau tahu bahwa ayahmu membeliku seharga 10.000 dinar. Semoga Allah menolongmu agar engkau bisa mendekati harga itu. Dan jika Allah berkehendak, tentu kita akan bersatu kembali. Kita akan bertemu lagi." "Wahai Anis Al-Jalis," jawab Nuruddin, "demi Allah aku tak kuat berpisah darimu 1 jam saja." "Demi Allah ya tuanku," sambungnya, "ini juga tak mudah bagiku. Tapi kebutuhan yang memaksa kita harus melakukan ini." Kemudian dia bangkit dan membawanya, sementara air mata terus berderai di pipinya seperti air hujan. Kemudian dia pergi ke pasar budak dan menyerahkan gadis itu kepada seorang maklar, yang kepadanya dia berkata, "Wahai Hasan, aku ingin engkau mendaftarkannya untuk dijual." "Wahai tuanku Nuruddin," jawab maklar, "aku tak akan pernah melupakan bisnis saya. Bukankah ini Anis Al-Jalis yang dibeli ayahmu dariku seharga 10 dinar?" "Ya," kata Nuruddin. Kemudian maklar itu pergi kepada para pedagang, tetapi mereka tidak semuanya sedang berkumpul. Maka dia menunggu sampai yang lainnya tiba dan pasar penuh dengan semua jenis budak wanita dari Turki, Frank, Sirkasia, Abisina, Nubia, Mesir, dan Tatar, Yunani juga daerah lainnya. Kemudian dia maju dan berkata, "Wahai para saudagar, wahai orang kaya, setiap yang bulat bukanlah kenari, tetapi yang panjang tidak selalu pisang. Setiap yang merah belum tentu daging, atau semua lemak pasti berwarna putih. Wahai para pedagang, saya memiliki mutiara yang unik ini, permata yang tak ternilai harganya. Berapa harga yang harus saya tetapkan untuknya?" 4.500 dinar, seru salah satu saudagar. Maka maklar itu membuka penawaran untuknya sejumlah itu, dan ketika dia masih sibuk menawarkan, terlihat Wazir Mu'in bin Sawah sedang melewati pasar dan melihat Nuruddin berdiri di sudut kios. Lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang dilakukan Putra Kasan di sini? Apakah burung tiang gantungan ini masih punya harta tersisa untuk membeli budak perempuan?" Kemudian dia melihat ke sekeliling dan melihat maklar berteriak dengan para pedagang di sekelilingnya. Lalu dia berkata dalam hati, "Tidak diragukan lagi, dia pasti sedang hancur dan membawa budak Anis Al-Jalis ke sini untuk menjualnya. Ini benar-benar akan menjadi hiburan buatku." Kemudian dia memanggil si maklar yang segera datang menghampirinya dan memberi hormat di hadapannya. Dan dia berkata kepadanya, "Tunjukkan padaku gadis yang kau sedang lelang." Maklar tidak berani membantahnya, maka dia menjawab, "Oh tuanku, segera saya kemari." Kemudian membawa gadis itu dan menunjukkannya kepadanya. Dan itu membuat wazir senang dan berkata, "Wahai Hasan, berapa yang diminta untuk gadis ini?" 4.500 dinar, jawab maklar itu. "Itu harga yang kemahalan," kata wazir. "Aku ambil tawaran itu buatku sendiri." Ketika para pedagang mendengar ini, mereka lalu mundur dan tak ada yang berani menawarnya lagi, mengetahui ketamakan dan keserakahan wazir. Kemudian Mu'in menoleh ke maklar dan berkata kepadanya,
Mengapa kau berdiam diri di situ? Pergi dan tawarkan 4.000 dinar untuknya, dan yang 500 itu buatmu." Maka maklar itu pergi ke Nuruddin dan berkata kepadanya, "Oh tuanku, budakmu akan diambil tanpa sepeser pun." "Bagaimana bisa?" katanya. Maklar itu menjawab, "Kami telah membuka penawaran untuknya seharga 4.500 dinar." Sampai kemudian Wazir Mu'in bin Sawah melewati pasar, dan ketika dia melihat gadis itu, dia berkata kepadaku, "Katakan aku yang akan belinya seharga 4.000 dinar, dan yang 500 dinar buatmu." Bukannya aku ragu, tapi dia tahu budak itu milikmu, dan jika dia mau, dia bisa menurunkan harganya sekaligus. Tapi saya tahu tentang ketamakan dan keserakahannya. Dia akan memberimu surat tertulis di mana nanti beberapa orang akan dikirim kepadamu yang tidak akan membayarmu sepeser pun. Jadi sesering kau menagih uangnya, mereka akan berkata, "Kami akan membayarnya segera." Kemudian mereka akan menundanya hari demi hari ketika kau masih bersemangat untuknya, sampai akhirnya ketika mereka bosan denganmu, mereka akan berkata, "Tunjukkan tagihannya." Lalu ketika kau tunjukkan tagihannya, mereka akan merobeknya sehingga kamu akan kehilangan bukti jual beli budak itu. Ketika Nuruddin mendengar ini, dia menatap maklar itu dan berkata kepadanya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Aku akan memberimu satu nasihat," jawabnya. "Apa itu?" tanya Nuruddin. "Bukankah sekarang aku di hadapanmu?" Lalu kata maklar, "Nanti setelah aku kembali dan berdiri di tengah-tengah pasar, segera kau rebut gadis budak itu dari tanganku. Lalu borgol dia dan katakan padanya, 'Oh kau budakku, aku sudah menepati sumpahku dan membawamu ke pasar, karena aku bersumpah bahwa aku akan menjualmu dan membuat para maklar menangisimu. Jika kau melakukan ini, mungkin cara itu akan kembali kepada wazir dan rakyat, dan mereka akan percaya bahwa kau membawanya bukan ke pasar, tetapi untuk pelepasan sumpah. Ini adalah nasihat yang bagus," kata Nuruddin. Kemudian maklar itu meninggalkannya dan kembali ke tengah pasar membawa tangan gadis itu. Kemudian memberi isyarat kepada Mu'in dan berkata kepadanya, "Oh tuanku, ini dia pemiliknya." Dengan itu datanglah Nuruddin yang tiba-tiba merebut gadis itu dari maklar, lalu memborgolnya dan berkata kepadanya, "Pulang kamu budakku, aku telah membawamu ke pasar untuk pelepasan sumpahku. Jadi sekarang pergilah ke rumah dan lihat bahwa kau tidak membantahku lagi. Pulanglah. Apa aku membutuhkan uang sehingga aku harus menjualmu? Perabotan rumahku aja akan bernilai berkali-kali lipat daripada hargamu jika aku mau menjualnya." Ketika Mu'in melihat ini, dia berkata kepada Nuruddin, "Pulanglah, mengapa kau bawa ke pasar untuk menjualnya?" Dan Wazir Mu'in memukul Nuruddin, tetapi para pedagang segera melerainya karena mereka semua mencintai Nuruddin. Dan Nuruddin berkata kepada mereka, "Lihatlah, ketika aku berada di tanganmu dan kalian semua tahu kezalimannya. Demi Allah," seru Wazir, "tapi demi kalian aku akan membunuhnya." Kemudian semua pedagang berkerumun mendukung dan sebagian berteriak, "Lakukan apa yang harus kau lakukan padanya, karena tak ada satupun dari kami yang akan datang meleraimu." Kemudian Nuruddin yang tubuhnya gagah menghampiri Wazir lalu melemparkannya ke tanah. Sementara di tempat itu terdapat sebuah kubangan untuk pembakaran sampah di mana mereka terjatuh ke dalamnya. Kemudian Nuruddin membekap dan memukulinya, dan salah satu pukulan menghantam giginya hingga mewarnai janggutnya dengan darah. Di saat itu ada 10 budak bersenjata wazir yang melihat tuan mereka memohon pertolongan pada mereka, menepukkan tangan mereka ke pedang dan akan menariknya. Mereka hendak masuk ke kubangan dan menarik wazir lalu membunuh Nuruddin. Akan tetapi dicegah oleh penduduk yang menontonnya. Ini adalah pertarungan seorang wazir dan putra seorang wazir. Mungkin mereka akan segera berdamai satu sama lain, meski akan timbul kebencian di antara keduanya. Sebaiknya kalian lebih bijak untuk tidak ikut campur. Maka para budak wazir itu memilih untuk menahan diri. Dan ketika Nuruddin telah selesai memukuli wazir, dia membawa budak perempuannya pulang. Kemudian Mu'in bangun dan pakaian putihnya yang dipenuhi lumpur hitam, merah, darah, dan abu pembakaran. Ketika dia melihat dirinya dalam kesulitan ini, dia segera memasang tali di lehernya dan mengambil seikat rumput kasar di kedua tangannya. Lalu ia pergi ke istana dan berdiri di bawah jendela Sultan dan ia berseru, "Wahai Sultan, aku sedang berduka cita." Kemudian mereka membawanya ke hadapan Sultan yang memandangnya dan mengenalnya sebagai wazir utamanya dan bertanya siapa yang telah berbuat demikian. Kemudian dia menangis dan berkata, "Wahai tuanku," lanjutnya, "hargailah semua orang yang mencintaimu dan melayanimu." "Cepatlah," kata Sultan, "dan katakan padaku bagaimana ini terjadi dan siapa yang melakukannya, karena kehormatanmu adalah bagian dari kehormatanku sendiri."
Maka ketahuilah, oh tuanku, jawab wazir, bahwa hari ini aku pergi ke pasar budak untuk membeli seorang juru masak. Ketika aku melihat di pasar seorang gadis yang kecantikannya tidak pernah saya lihat, saya mau membelikan untuk tuanku Sultan. Maka saya tanya kepada makelar siapa pemiliknya, dan dia menjawab, dia milik Nuruddin Ali putra Fadel bin Hasan. Sekarang tuanku Sultan mungkin ingat jika pernah memberi ayahnya 10.000 dinar untuk membelikannya seorang budak perempuan yang cantik. Dan dia memang membeli gadis itu, tapi dia tidak menyerahkannya kepada tuan kita Sultan, tapi lebih memilih untuk memberikannya kepada putranya sendiri. Ketika Fadel meninggal, putranya menjual semua yang dia miliki dari rumah dan kebun sampai barang-barang rumah tangga, hingga dia menjadi tak punya apa-apa lagi. Kemudian dia membawa gadis itu ke pasar budak untuk menjualnya dan menyerahkannya kepada makelar yang menangisinya, dan para pedagang menawarnya sampai harganya mencapai 4.000 dinar. Kemudian saya berkata pada diri saya sendiri, aku akan membelikannya untuk tuan kita Sultan, karena uang untuk membayar itu belum dikembalikan kepada tuanku Sultan. Jadi saya berkata kepada Nuruddin, wahai anakku, jual dia kepadaku seharga 4.000 dinar. Dia menatapku dan menjawab, wahai orang tua yang keji, lebih baik aku menjualnya kepada orang Yahudi atau Kristen daripada aku jual kepadamu. Aku tidak membelinya untuk diriku sendiri, kataku, tapi untuk tuanku yang dermawan Sultan. Ketika dia mendengar kata-kata saya, dia murka dan menyeret saya dari kuda saya. Karena saya hanya orang tua, dia memukuli saya sampai dia meninggalkan saya dalam keadaan seperti yang Anda lihat ini. Dan semua ini telah menimpaku, tetapi karena aku berpikir demi untuk membelikan tuanku Sultan gadis ini. Kemudian wazir menjatuhkan dirinya ke tanah dan berbaring di sana menangis dengan gemetar. Ketika Sultan melihat kondisinya dan mendengar ceritanya, nadi kemarahannya memuncak di antara matanya. Lalu dia menoleh ke pengawalnya yang berdiri di hadapannya 40 perwira bersenjatakan pedang, dan berkata kepada mereka, turun segera ke rumah Nuruddin bin Fadel dan tangkap dan hancurkan. Kemudian bawa dia dan gadis itu, seret mereka ke sini dengan tangan terikat. Kami mendengar dan kami patuh, jawab mereka, dan segera mempersenjatai diri mereka lalu bergegas berangkat ke rumah Nuruddin. Jadi begini, di sana ada bersama Sultan seorang pria bernama Ilmuddin Sanjar yang pernah menjadi pelayan ayah Nuruddin, yaitu Wazir Fadel bin Hasan. Tetapi telah lama berpindah tugas untuk melayani Sultan yang menugaskannya menjadi salah satu pengurus rumah tangga istana. Ketika dia mendengar perintah Sultan dan melihat musuh berniat untuk membunuh putra majikannya, itu membuatnya gelisah. Maka dia keluar dari hadapan Sultan dan menaiki kuda, lalu memacu kudanya pergi ke rumah Nuruddin dan mengetuk pintu. Nuruddin segera keluar dan langsung mengenalinya dan akan memberi hormat kepadanya. Tetapi dia berkata, ya tuanku, ini bukan waktunya untuk menyapa atau berbicara. Oh Ilmuddin, tanya Nuruddin, ada apa? Bangkit dan larilah untuk nyawamu, engkau dan gadis itu, jawabnya. Karena Mu'in bin Sawad telah memasang perangkap untukmu, dan jika kau jatuh ke tangannya, dia pasti akan membunuhmu. Sultan telah mengirimkan 40 prajurit bersenjatakan pedang untuk melawanmu, dan aku menasihatimu untuk melarikan diri segera sebelum mereka sampai di sini. Kemudian Sanjar memasukkan tangannya ke kantong dan menemukan di sana 40 dinar. Lalu dia mengambilnya dan memberikannya kepada Nuruddin dan berkata, ya tuanku, ambillah ini dan segeralah pergi bersama gadis itu. Jika saya memiliki lebih banyak, saya pasti akan memberikannya kepadamu. Berhati-hatilah. Maka Nuruddin segera menemui gadis itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu dia meremas tangannya, kemudian mereka segera keluar dari kota hingga mereka mencapai di tepi sungai, di mana mereka menemukan sebuah kapal yang akan berlayar. Sang kapten berdiri dan berkata, barang siapa yang mau ikut berlayar, baik untuk menenangkan diri atau meninggalkan teman-temannya, atau yang telah melupakan hal yang perlu dilupakan, lakukan sekarang, karena kita akan berlayar. Dan setiap orang berkata, wahai kapten, kami tak ada lagi yang perlu dilakukan. Kemudian dia berteriak kepada krunya, berkata, hei di sana, lepaskan tambatan dan tarik jangkar. Kemudian Nuruddin, ini pelayaran kemana, oh kapten? Ke negeri damai, kota Baghdad, jawabnya. Maka Nuruddin dan gadis itu berangkat bersamanya, dan kapal mereka segera meluncur dan membentangkan layar. Kapal melaju maju dan mulai memecah ombak yang meluncur bagai seekor burung yang terbang dengan kecepatan penuh. Sementara itu, para perwira sultan yang datang ke rumah Nuruddin, mereka mendobrak pintu, kemudian masuk dan menggeledah seluruh tempat.
tapi tidak menemukan jejaknya dan gadis itu. Kemudian mereka menghancurkan rumah itu dan kembali menghadap Sultan, lalu menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Sultan berkata, "Cari mereka dimanapun mereka berada." Dan mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami patuh." Kemudian Sultan mengaduprahkan kepada Wazir Mu'in jubah kehormatan dan berkata kepadanya, "Tak ada yang akan membalaskan dendammu kecuali diriku sendiri." Maka hati Mu'in merasa terhibur dan dia berharap Sultan berumur panjang. Dan setelah usai majelis dia segera kembali ke rumahnya. Kemudian Sultan membuat pengumuman untuk seluruh penduduk kota yang isinya, "Hai semua penduduk kota Basrah, adalah kehendak Tuan kami Sultan bahwa barang siapa yang tahu keberadaan Nuruddin Ali bin Hasan dan membawanya kepada Sultan akan menerima hadiah 1000 dinar dan jubah kehormatan. Tapi barang siapa yang menyembunyikannya atau mengetahui tempat tinggalnya tetapi tidak memberitahukannya, maka layak menerima hukuman yang akan menimpanya." Maka pencarian Nuruddin dilakukan, tapi mereka tidak dapat menemukan jejak atau berita tentangnya. Bagaimana kisah kelanjutan Nuruddin Ali bin Hasan dan Anis bin Jalis? Akankah mereka tiba di kota Baghdad? Apa yang akan terjadi pada mereka? Simak terus kelanjutannya hanya di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.